Ya, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Mas Game Privat. Ya, kita akan coba akan membahas persiapan kalian menghadapi UTBK tahun 2025. Kita akan bahas beberapa soal UTBK asli ya. Kita masuk ke pengetahuan kuantitatif terlebih dahulu. Ini saya ambil dari tahun 2024. Jarak horizontal sembarang titik x0, y0 ke garis K, X sama dengan AY ditambah B didefinisikan sebagai, ini tanda mutlak ya. Jadi jarak titik, saya tulis di sini ya. Jarak titik itu dirumuskan x0 dikurangi A y0 ditambah dengan B lalu tanda mutlak. Ya, oke. Sebagai contoh, jarak horizontal titik A dan B ke garis 1, ini garis 1 ya. A itu berjarak 4, sedangkan B berjarak 5. Nah, pertanyaannya, tentukan rata-rata jarak horizontal titik 2,4 ya, titik 2,4, lalu ada titik 4,6 dan titik min 2,8 terhadap garis ini ya, Dek. Nah, kita lihat ya, untuk persamaan garisnya, nah maka ini kan kita sebut dengan A ya. Nah, kita lihat ya persamaannya X sama dengan AY plus B. Maka A-nya itu adalah setengah dan B-nya itu adalah min 2. Untuk A-nya itu setengah. Tinggal kita substitusikan ke persamaan jaraknya. Oke ya. Dimana ini adalah X0 ini adalah Y0-nya. Ya, tinggal kita substitusikan aja. X0-nya adalah 2. Maka 2 dikurangi A dikalikan Y0. A-nya setengah. Setengah dikalikan 4 itu adalah 2, B-nya itu adalah min 2, maka 2 kurangi 2. Nah, maka jadinya kan 2 min 0, maka sini 2. Nah, jadi jarak titik 2,4 terhadap garis X sama dengan setengah Y min 2 adalah 2. Nah, sekarang untuk titik 4,6, X0-nya itu adalah 4, A-nya itu setengah ya, setengah dikalikan 6 itu adalah 3, B-nya itu adalah min 2. 3 kurangi 2 itu adalah 1, 4 kurangi 1 itu adalah 3. Selanjutnya, untuk X0 yang min 2 kita masukkan, dikurangi A kalikan Y0. Setengah dikalikan min 8 itu adalah min 4, B-nya itu adalah min 2. Nah, oke, min 4 ditambah min 2 itu kan min 6. Min sama min itu jadi plus ya. 6 dikurangi 2 adalah 4. Ya, ini jarak masing-masing titik terhadap garis ini ya. Nah, ditanya adalah jarak rata-rata. Maka kita jumlahkan semuanya. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4 adalah 9. Kita bagi dengan datanya ada 3. Ya, oke. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin B ya. Pasti kalian bisa. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Jarak vertikal, kalau tadi jarak horizontal, sekarang adalah jarak vertikal. Jarak vertikal sembarang titik x0, y0 ke garis M, y sama dengan ax plus b, didefinisikan sebagai, nah ini adalah fungsi jaraknya ya, sudah ada. Di sini nilai mutlak y0 dikurangi a x0 ditambah b. Nah, sebagai contoh, jarak vertikal A dan B terhadap garis 1, ini A-nya ya, 2,3 terhadap garis itu jaraknya 2. Untuk titik B terhadap garis jaraknya 3. Pertanyaannya, rata-rata jarak vertikal 0,1, saya buat titiknya 0,1, lalu ada 2,3 dan ada 2,4 terhadap garis ini ya. Garisnya ini Y sama dengan setengah X min 2. Nah, dari sini kita peroleh ya bahwa nanti A-nya itu adalah setengah dan B-nya itu adalah min 2. Ya, AX plus B. A-nya itu setengah, B-nya min 2. Tinggal kita substitusikan ke persamaan jaraknya. Y0-nya itu adalah 1 dikurangi A-nya itu setengah. Setengah dikalikan 0 itu adalah 0. B-nya itu min 2. Nah, oke. 0 kurangi 2 itu adalah min 2. Min 2 sama min maka jadi plus 2. 2 tambah 1 adalah 3. Selanjutnya, Y0-nya itu adalah 3 dikurangi. Nah, ini A-nya setengah ya, Dek.
A dikalikan X0 setengah dikalikan 2 itu adalah 1, ditambah B, B-nya itu min 2. Ya, maka nanti 1 kurangi 2 itu adalah min 1 sama min jadi plus ya. 3 tambah 1 itu adalah 4. Selanjutnya, di sini Y0-nya adalah 4. A dikalikan X0, A-nya itu adalah setengah. X0-nya itu 2. Setengah kalikan 2 itu adalah 1. Ini 1 ya, dikurangi dengan B-nya itu ditambah dengan B-nya itu min 2 gitu ya dek. Nah 1 kurangi 2 adalah min 1 sama min jadi plus 1 ditambah 4 itu adalah 5. Inilah masing-masing jaraknya. Ditanya adalah rata-rata, maka kita tinggal jumlahkan saja. 3 ditambah 4 ditambah 5, jumlah datanya itu adalah 3. 4 tambah 3 adalah 7. 7 ditambah 5 itu adalah 12. 12 dibagi 3 itu adalah 4. Jawabannya adalah 4 ya. Next, kita masuk ke soal selanjutnya, nomor 3 ya. Banyak susunan foto berjejer untuk 3 pasang pemain bulu tangkis ganda dengan tidak ada setiap pemain dan pasangannya berdekatan. Oke, ada 3 pasang pemain bulu tangkis, berarti kan anggotanya itu ada 6 ya. Ada 6 anggota. Nah, 6 anggota ini justru yang pasangannya itu tidak boleh berjejer ya, tidak boleh berdekatan. Maka caranya bagaimana dek? Caranya kayak gini. Langkah pertama, adik carilah yang dalam keadaan duduk bebas ya. Oh, ini berjejer ya. Ya, misalkan fotonya dalam keadaan duduk ya, duduk bisa, berdiri bisa. Misalkan duduknya dalam keadaan bebas. Jadi mau berdekatan boleh, tidak pun boleh ya. Kalau dalam keadaan duduk bebas, maka nanti rumusnya adalah n faktorial. Maka nanti rumusnya adalah 6 faktorial, maka nanti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, 6 kalikan 5 itu adalah 30. 30 kita kali dengan 4 kali 3 12, 12 kalikan 2 itu adalah 24. 24 kalikan 3 adalah 720. Nah, selanjutnya dalam keadaan duduk bebas ya, yang tadi sudah saya jelaskan, itu kan bisa pasangan itu berdekatan atau tidak berdekatan. Nah, sekarang justru dalam pasangannya itu berdekatan. Jadi pasangan ganda itu kedudukannya itu berdekatan ya. Pada saat mereka berdekatan, maka nanti posisinya bagaimana dek? Ini kan ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dalam keadaan berdekatan, berarti kan dia harus sepaket ya. Ini sepaket berdekatan, ini juga berdekatan. Maka kita anggap ada 3 anggota, 1, 2, 3. Nah, maka nanti 3 faktorial. Lalu misalkan ada Tono Budi, kan bisa Budi Tono, maka saya kalikan 2 faktorial. Nah, ini juga bisa ya, berbalik ya, maka saya kali dengan 2 faktorial lalu dikali dengan 2 faktorial. Ya, 3 faktorial itu adalah 6, 2 faktorial itu adalah 2, kali 2 kalikan 2. 8 dikalikan 6 itu adalah 48. Nah, yang terakhir ya, pada posisi terakhir ya, dalam keadaan duduk bebas bisa berdekatan atau bisa tidak berdekatan. Nah, ini yang ditanya ya, pada saat pasangan tersebut justru tidak berdekatan. Nah, kalau tidak berdekatan gimana caranya Mbak? Tinggal kita kurangi saja. Pada saat posisi duduk bebas dikurangi dengan pada saat posisi mereka duduk berdekatan. Ya, oke. 10 kurangi 8 itu adalah 2. 11 kurangi 4 itu adalah 7. 672. Jawabannya adalah poin C. Next ya, kita masuk ke soal nomor 4. Diketahui rata-rata nilai ulangan matematika untuk 9 siswa adalah 69 ya. Jadi pada saat N-nya 9 itu rata-ratanya adalah 69. Dari ke-9 siswa tersebut terdapat 1 siswa memperoleh nilai tertinggi. Jadi 1 anak itu nilainya tertinggi ya. Selanjutnya
ada 2 anak ya, 2 anak itu memperoleh nilai terendah, 2 anak itu nilainya terendah, dan lainnya memperoleh nilai yang sama. Ada 9 anak, ini sudah ada 3 anak ya, berarti yang nilainya sama itu ada 6 ya, 6 anak itu nilainya sama. Selanjutnya, selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Misalkan ya, yang tertinggi saya anggap sebagai A, yang terendah itu adalah sebagai B. Maka nanti selisihnya itu adalah A min B ya, ini sama jangkauan ya. Berarti saya punya persamaan ke-1, A min B itu nilainya adalah 12. Jika modus nilai ulangan siswa adalah 70, modus adalah data yang sering muncul, berarti 6 anak ini nilainya adalah 70. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua, saya akan menggunakan perhitungan rata-rata ya, dimana rata-rata itu kan rumusnya adalah semua nilai ya, berarti kan A saya tambah dengan 6 anak nilainya 70, ditambah dengan 2 anak ya, 2 anak, maka 2 kalikan B, saya bagi dengan 9 data ya, maka nanti X bar-nya 69 ya, 69 saya kali dengan 9, di sini ada A ditambah 7 kalikan 6 itu 420, ditambah dengan 2B. Oke, 9 kalikan 9 itu 81, nyimpen 8 ya, 9 kalikan 6 itu 54, 54 ditambah 8 itu adalah 62 ya, 621. Langsung saja ya Dek, saya kurangi dengan 420. Jadi pindah ruas ke kiri ya, saya kurangi dengan 420, maka nanti bersisa A plus 2B. Nah, kita sudah peroleh di sini persamaan kedua, A plus 2B. Nah, 1 kurangi 0 itu adalah 1, 2 kurangi 2 itu adalah 0, 6 kurangi 4 itu adalah 2. Ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya tinggal adik eliminasi aja ya, kalau ingin mencari A dan B, maka nanti A plus 2B sama dengan 201 ya, 201. Lalu persamaan yang ke-1 itu ada A min B sama dengan 12. Nah, tinggal kita eliminasi ya, saya kurangi A-nya, A kurangi A habis, 2B dikurangi min B itu adalah 3B, maka nanti 201 dikurangi dengan 12, 11 kurangi 2 itu adalah 9, 19 kurangi 1 adalah 18 ya, maka nanti B adalah 18 dibagi dengan 3 itu adalah 6, 9 bagi 3 itu adalah 3. Nilai B nya itu 63. Pada saat nilai B nya 63, A nya berapa Dek? Kita akan substitusikan aja ya, 63 nya kita masukkan ke sini boleh ya, maka nanti A 63 sama dengan 12 ya, maka nanti nilai A nya itu adalah 12 saya tambah dengan 63 ya, jawabannya 75. Oke, nilai tertingginya itu adalah 75. Kita akan checklist ya. Nilai siswa tertinggi adalah 75, benar ya Dek ya. Nilai siswa terendah 68, salah, harusnya 63. Median data adalah 70, betul ya Dek. Median itu nilai tengah ya, karena nilai tengahnya adalah 70 ya. Data terbanyak di tengah itu 70 keluar 6 kali. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000 kepada 4 anaknya. Makin muda usia anak, makin kecil uang yang diterima. Jika selisih uang yang diterima oleh 2 anak yang usianya berdekatan adalah 5.000, uang yang diterima anak bungsu adalah oke. Nah, semakin kecil uang yang diterima oleh anak si bungsu ya, maka ini adalah baris aritmatika. Baris aritmatika dengan selisihnya turun ya. Selisihnya tuh negatif, atau ini baris aritmatika turun. Nah, ini berarti SN-nya kita peroleh, SN-nya adalah 100.000. Nah, karena 100.000 itu kita akan pecah menjadi 4 ya. Nah, berarti kan nanti U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 ditambah dengan U4, ada 4 anak ya, sama dengan 100.000.
atau adik bisa menggunakan rumus ya, dimana nanti Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2A plus N min 1 kali B. Nah, tinggal kita substitusikan ya. Nah, Sn-nya, N-nya itu ada 4 ya, karena ada 4 anak yang dibagi. Sn-nya itu adalah 100.000. Lalu 4 dibagi dengan 2 itu adalah 2 ya. Selanjutnya 2A, 2A-nya kita tidak tahu, saya akan cari A-nya. 2A ditambah N-nya itu 4 ya, 4 kurangi 1 adalah 3. 3 dikali dengan B-nya itu negatif 5.000. Oke. Selanjutnya kita akan hitung kembali ya. 100.000 dibagi dengan 2 itu adalah 50.000. 2A 3 dikalikan negatif 5.000 itu adalah negatif 15.000. Nah, selanjutnya negatif 15.000 kalau saya pindah ruas ke kiri kan jadi positif 15.000 ya. Maka 15.000 ditambah 50.000 itu adalah 65.000. Selanjutnya 65.000 saya langsung bagi dengan 2 saja ya. Maka ketemulah nilai A-nya. Ya, kita peroleh ya, nilai A itu adalah 6 bagi 2 itu adalah 3. 5.000 bagi 2 itu adalah 2.500. Nah, inilah uang yang diterima oleh kakak pertama. Kita akan mencari uang yang diterima anak bungsu, atau kita mencari U4 ya. U4 itu rumusnya apa, Dek? U4 itu rumusnya adalah A plus 3B. Ya, N-1 dikali B. Nah, A-nya itu sudah kita dapatkan 32.500. Nah, sedangkan B-nya itu kan tadi negatif 5.000 ya, negatif 5.000 dikalikan 3, maka jadinya negatif 15.000. Nah, tinggal kita kurangi dengan 15.000. Oke, berapa jadinya nih? 0 ya, 0. 5 kurangi 0 itu adalah 5. 12 diambil 5 itu adalah 7. Lalu 2 kurangi 1 adalah 1. Ya, maka nanti jawabannya 17.500 ya, Dek ya. Oke, semoga kalian semuanya paham. Kita akan lanjut ya ke soal nomor 6.